Sebuah tangan terkulai lemas, berlumuran warna merah. Saat energi gelap berputar di udara, sebuah ritual mencapai akhir yang mengerikan. Sebuah persembahan dikorbankan, energi kehidupannya terkuras habis. Sosok-sosok bertopeng itu percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan yang mengerdilkan semua eksistensi, yang bahkan membuat para dewa tunduk. Dan sekarang kita bertemu salah satunya, Dewa Pagan, Eidos. Dia dengan santai bertanya pada temannya tentang makanan mereka. Temannya, dewa burung kecil bernama Io, tampaknya setuju. Eidos setuju bahwa jiwa itu tidak istimewa. Dia mengakui bahwa terkadang, dia bertanya-tanya apakah ada menu lain, tetapi Io mengingatkannya bahwa hanya ini yang mereka ketahui. Mereka tidak bisa memilih pengikut atau cara mengerikan mereka menunjukkan pengabdian, karena doa manusialah yang memberi mereka kehidupan. Jadi sungguh, mereka seharusnya bersyukur karena bisa ada. Tiba-tiba, cahaya cemerlang menembus malam. Cahaya itu meledak dengan dentuman kosmik tanpa suara. Eidos mendongak, bingung dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Sebuah suara tajam memecah udara, mengejek para penyembahnya yang sibuk. Dia menampakkan dirinya, Dewi Yunani, Nemesis. Ekspresi Eidos menjadi gelap saat dia mengenali saingannya. Dia memperingatkannya bahwa dia telah melanggar wilayahnya. Dia bersikap santai seolah-olah dia lupa garis batas, tetapi dia membalikan tuduhan itu padanya, bersikeras bahwa Eidos tahu persis apa yang dia maksud. Dia berbicara tentang jiwa para pengikutnya, menuduhnya telah memakannya untuk dirinya sendiri. Dia mengingatkannya tentang nyawa tak berdosa yang hilang karena namanya. Seorang dewa, cibirnya, yang hanya bisa memakan persembahan segar. Eidos mencoba mengelak, bersikeras dia tidak punya kendali atas tindakan para penyembahnya. Tetapi Nemesis menganggap alasannya itu konyol. Baginya, dia hanyalah dewa menyedihkan yang diperbudak oleh manusia. Dia memanggil pedang dari energi murni, menyatakan bahwa inilah pembalasan. Serangan itu menghantam dengan kekuatan brutal. Tetapi teman kecilnya, Io, yang menerima pukulan fatal itu. Dia berbicara tentang dewa-dewa yang seharusnya bermanfaat bagi dunia, dewa yang membawa mimpi, kekuasaan, dan kebebasan, dan mereka yang menempa alam semesta itu sendiri, tetapi dia menuntut untuk tahu apa tujuan Eidos. Eidos tetap diam, tatapannya menjadi dingin. Dia mengklaim semua yang Eidos lakukan hanyalah membunuh dan menghancurkan, tidak membawa apa-apa selain ketakutan dan kehancuran. Dia mempertanyakan mengapa dewa sepertinya bisa ada. Eidos dengan lembut mengambil sisa-sisa satu-satunya temannya, dan dengan tatapan dingin, dia berkata pasti menyenangkan memiliki patung dan kuil yang dibangun atas namamu, dipersembahkan buah dan anggur bukannya korban yang menjerit. Dia mengulangi pertanyaannya, mengapa dewa sepertinya ada, dan mengakui bahwa dia tidak punya jawaban. Tapi Nemesis tidak di sini untuk sesi terapi. Dia melepaskan rentetan serangan lagi. Kekuatannya membuatnya terpental ke belakang. Dia melayang di atas, menyebutnya pengecut karena tidak melawan. Dia menukik untuk pukulan terakhir sambil berteriak tentang kehancuran dan bertanya apakah hanya itu yang bisa dia lakukan. Pedangnya bersinar dengan cahaya hijau berbisa, dan dia menusukkannya tepat ke sisi Eidos. Tapi bukannya rasa sakit, dia disambut dengan seringai dingin. Nemesis tampak tertarik dengan perubahan mendadak ini. Mata Eidos menyala dengan energi ungu gelap. Dia memikirkan para pemuja keji yang memberinya kehidupan dan keberadaan sia-sia yang mereka timpakan padanya. Sesuatu di dalam dirinya akhirnya meledak. Dia menangkap lengannya. Cengkeramannya sekuat besi. Nemesis melompat mundur, sekarang benar-benar tertarik. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah bertanya ke panteon lain, dan tidak ada dewa yang pernah melihat kekuatan seperti miliknya. Dia menantangnya untuk menunjukkan apa yang dia miliki. Eidos mengangkat tangannya, memerintahkan kegelapan untuk bangkit. Duri-duri bayangan yang ganas meledak dari tanah. Nemesis terpaksa melompat menghindar. Eidos turun menyerangnya. Akhirnya selesai menjadi samsak tinju. Energi mereka berbenturan dalam ledakan yang dahsyat. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut sepanjang malam. Tapi Nemesis hanya menyeringai, bertanya apakah manipulasi bayangan adalah semua yang bisa dia lakukan. Eidos mencemuh, menyebut ejekannya menyedihkan. Tapi Nemesis menjelaskan bahwa kekuatannya adalah pembalasan dendam itu sendiri. Semakin dia membenci musuh, semakin dahsyat pukulannya, dan dia bertanya apakah dia ingin demonstrasi pribadi. Eidos nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mendaratkan pukulan brutal tepat di rahangnya. Dia melanjutkan dengan tendangan kuat, membuat jagoan kita terbang menembus kanopi hutan. Dia menabrak gunung di kejauhan dengan suara gemuruh dan terhempas kembali ke bumi, menggores parit di tanah. Eidos terbaring tak berdaya di lantai hutan, merasakan sakitnya. Dia berpikir betapa mudahnya untuk menyerah saja, membiarkan keberadaannya yang menyedihkan berakhir di sini. Tapi melihat Nemesis mendekat, dia sadar dia belum siap untuk mati. Saat itu juga, para pemujanya yang berkerudung muncul dari pepohonan. Eidos melihat mereka, mengenali orang-orang yang telah menciptakannya. Dia menyambut gelarnya sebagai sang pemangsa, menghirup pengabdian gelap mereka. Matanya menyala dengan tujuan baru yang mengerikan. Nemesis memperhatikan dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia memakan ketakutan mereka. Eidos berbalik menghadapnya, bertanya apakah dia benar-benar Dewi Pembalasan.
Dia bilang padanya bahwa dia seharusnya tidak membantai satu-satunya temannya. Nemesis mendongak, benar-benar terpana oleh wujud barunya. Saat sulur-sulur bayangan muncul, dia menyiapkan pedangnya. Dia mencibir, bertanya apakah menurutnya bayangan lemah ini akan membuat perbedaan. Eidos dengan tenang setuju, yang bukan pertanda baik. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya sama sekali bukan manipulasi bayangan. Itu adalah kekuatan penciptaan. Dia mewujudkan kegelapan dan emosi negatif menjadi kenyataan. Dia berkata bahwa Nemesis bodoh karena menyerangnya di wilayahnya sendiri, tempat di mana ketakutan selalu berlimpah. Sekarang dia mengumpulkan energi gelap itu ke telapak tangannya. Dia berbicara langsung kepada Dewi Pembalasan Yunani, menyatakan bahwa inilah balas dendamnya. Dia menyuruh Nemesis merasakan apa yang biasa ia berikan. Sinar energi keemasan yang cemerlang meledak dari tangannya. Ledakan itu menelan Nemesis sepenuhnya. Sebuah ledakan dahsyat merobek malam. Cahaya keemasan dari serangannya merobek udara. Ledakan itu menggema di seluruh hutan. Di dalam ledakan itu, Nemesis akhirnya mengerti perasaan itu. Rasa dari pembalasan itu sendiri. Eidos melihat dampaknya, mengakui bahwa balas dendam agak terlalu dibesar-besarkan. Tetapi saat dia melihat tangannya, dia berpikir mungkin ada lebih banyak hal yang perlu dibersihkan dari dunia ini. Tangannya berlumuran warna merah, pemandangan suram yang familiar, tetapi noda itu larut menjadi bayangan saat wujudnya menghilang. Dia kembali ke wujud aslinya, mengakui bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia menoleh ke para penyembahnya, mengakui bahwa balas dendam ini terasa hampa. 5 bulan berlalu dalam keheningan. Langit terus bergejolak tanpa peduli. Kita menemukan Itos berbaring di padang rumput, tenggelam dalam pikirannya. Api yang pernah dia rasakan telah memudar menjadi bara. Dia nyaris tidak punya tenaga untuk mendongak saat seorang pengunjung baru datang menanyakan tentang Nemesis. Itu adalah dewa Yunani Hermes, dan dia jelas tidak datang untuk berteman. Eidos hanya bertanya apakah dia datang untuk membunuhnya, tetapi Hermes tersenyum menjanjikan sesuatu yang jauh lebih buruk. Hermes mengungkapkan bahwa dia melihat apa yang Eidos lakukan pada pengikutnya sendiri. Ia menjelaskan bahwa tanpa doa atau pengorbanan, Eidos akan lenyap begitu saja. Tetapi tampaknya, kekuatan yang lebih tinggi punya rencana lain untuknya. Eidos dengan sinis bertanya apakah ini eksekusi publik. Hermes menyeringai, menyebutnya sebuah permainan. Anak kita tampaknya kurang senang dengan ide itu. Sebuah permainan untuk memutuskan apakah dia hidup sebagai dewa atau mati seperti manusia fana. Inilah, kata Hermes, hukumannya karena telah membunuh Nemesis. Penyebutan tentang dewa yang lebih tinggi tampaknya menyinggung perasaannya, dan Eidos melesat maju dalam ledakan energi gelap. Tetapi Hermes tampak sama sekali tidak terpengaruh, bahkan senang dengan serangan itu. Petir keemasan berderak di sekitar tangannya saat dia menyatakan bahwa dia akan memberikan hukuman ini secara pribadi. Bahkan sebelum Itos sempat berkedip, Hermes mencengkeram wajahnya. Dia melepaskan kecepatan dewanya, menyeret anak kita, dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Benturannya menciptakan parit besar menembus hutan, menerbangkan awan debu dan puing-puing yang sangat besar. Asapnya menghilang, menampakkan jejak kehancuran. Eidos terbaring tak berdaya saat Hermes memberitahunya bahwa dia beruntung masih hidup. Hermes dengan santai menyebutkan bahwa Zeus sangat ingin mendapatkan kepala Ethos, tetapi Raja para Dewa bersikeras untuk menggunakannya sebagai bahan percobaan saat Ethos mulai bangkit. Mata Dewa Pembawa Pesan itu berkilat merasakan gerakan tiba-tiba. Dia terlambat menyadari bahwa Ethos sudah ada di belakangnya, tetapi sesosok figur baru muncul dalam sekejap, menghentikan serangan itu seketika. Kedua petarung tertegun, Hermes mengenali pendatang baru yang berpakaian rapi itu. Dewa tak dikenal ini, Yura, menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Hermes membunuh kandidat untuk permainan dewa. Dengan senyum sinis, dia bertanya apakah mereka semua tidak ingin ini menjadi menyenangkan. Eidos tidak senang, menuntut untuk tahu mengapa dia harus ikut bermain. Dia menggeram bahwa selama berabad-abad keberadaannya, dia hanya mengenal siksaan dari panteon lain. Dia selalu benar-benar sendirian. Jadi mengapa dia harus tiba-tiba menuruti permainan dari kekuatan yang lebih tinggi? Dia mengaum menantang, bertanya apa yang pernah mereka lakukan untuknya. Tapi Yura dengan tenang menjelaskan bahwa itulah intinya. Dia memberitahu Eidos bahwa jika dia mati besok, baik para dewa maupun dunia manusia tidak akan menyadarinya. Singkatnya, anak ini bisa dibuang begitu saja. Tapi fakta itulah yang membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk permainan dewa. Sebuah permainan kematian yang dirancang murni untuk hiburan panteon. Yura menjelaskan tujuan permainan ini adalah untuk menyingkirkan para dewa yang tidak lagi melayani alam semesta baru. Eidos diam-diam memproses wahyu yang suram ini. Dia teringat kembali pada keberadaannya yang sepi, bertanya siapa mereka hingga berani menghakiminya. Dia menggeram bahwa satu-satunya yang bisa menentukan takdirnya adalah dirinya sendiri saat kekuatan gelapnya meledak menantang. Tapi Yura tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh amukannya. Dia dengan tenang menyebutkan bahwa kekuatan yang lebih tinggi telah meramalkan perlawanan ini, dan melepaskan seberkas cahaya cemerlang untuk menempatkannya pada posisinya. Ledakan itu menghantam Eidos tepat di depan, menelannya sepenuhnya. Suara Yura memerintahkannya untuk beristirahat saja.
Saat dia mengundang Eidos untuk bergabung dalam permainan kecilnya, mata Eidos perlahan terbuka. Dia disambut oleh wajah berbulu yang familiar. Dia tidak percaya dengan matanya, membisikkan nama temannya. Dia sadar ini pasti mimpi. Dia memanggil Eo lagi masih terkejut. Diliputi kegembiraan, dia bertanya apakah temannya benar-benar hidup. Dewa burung kecil itu hanya berkicau sebagai jawaban. Setetes air mata kelegaan mengalir di pipi Eidos. Eidos duduk di kehampaan putih tak berujung, senang dia tidak menghadapi ini sendirian. Dia bangkit berdiri, mengamati ruang kosong yang aneh itu. Sekarang dengan tanduk baru yang mewah, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia teringat serangan Yura dan menyadari ini pasti permainan kematian. Dia mencoba memanggil sihir gelapnya, tapi hanya bisa mengeluarkan segumpal energi yang menyedihkan. Dia melihat sekeliling, benar-benar bingung dengan ketidakberdayaannya. Tiba-tiba, selembar kertas terbang melewati wajahnya. Kertas itu melayang ke dalam kehampaan putih yang sunyi. Dia menyambar kertas itu dari udara. Itu adalah profil yang mendeskripsikannya sebagai dewa kegelapan yang sekarang mencari arti keberadaannya. Eidos meremas catatan itu di tangannya. Dia mencemuh gagasan bahwa mereka mengenalnya dan membuangnya. Saat itu juga, sebuah pintu muncul di kehampaan. Ia dan Io berbalik menghadap benda baru yang aneh itu. Jagoan kita sudah merasa kesal dengan seluruh situasi ini. Itu adalah pintu kayu sederhana, sebuah jalan keluar, atau jalan masuk. Tanpa pilihan lain, dia perlahan berjalan ke arahnya. Dia mendekati pintu itu, satu-satunya objek di kehampaan putih tak berujung ini. Eidos tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini adalah ide yang sangat buruk, tetapi tanpa pilihan lain, dia meraih gagang pintu itu. Pintu itu terbuka, menampakkan sebuah jalan melintasi kosmos. Dia menatap jalan setapak bertabur bintang itu dengan sama sekali tidak terkesan. Dia dengan sinis bertanya-tanya apakah eksekusi sederhana terlalu berlebihan untuk diminta. Seluruh permainan ini sudah membuatnya kesal. Dia melangkah melewati ambang pintu, meninggalkan kehampaan putih di belakang, dan pintu itu terbanting menutup, menyegel jalan kembalinya. Eidos mengambil langkah pertamanya ke arena yang tidak diketahui. Dia berjalan di jalan yang sepi, pintu lain menunggu di ujungnya, tetapi dia segera sadar dia tidak sendirian di sini. 4 kontestan terisolasi di panggung kosmik. Yang pertama, seorang manusia bernama Natalia Williams, menuntut untuk tahu siapa lawannya. Yang kedua adalah Dewa Slavia, Chernobog, yang tampaknya jijik dengan rekan-rekannya. Dan yang ketiga adalah misteri, bersembunyi di balik kantong kertas. Sangat mengintimidasi. Eidos melihat para pesaingnya, tidak terkesan dengan orang-orang aneh yang dipasangkan dengannya. Tiba-tiba, suara baru bergema di kehampaan menyapa para kontestan. Sesosok figur berpakaian necis muncul, berterima kasih atas kesabaran mereka. Dia secara resmi menyambut mereka di permainan dewa yang pertama. Dia menjelaskan bahwa para manusia fana telah dipilih untuk bersaing demi kemuliaan ilahi. Sementara itu, para dewa bermain hanya untuk menghindari terhapus dari sejarah. Dia memperingatkan mereka untuk bermain sesuai aturan, tetapi Natalio dengan cepat menyela. Manusia itu mencemuh gagasan bahwa ini adalah rencana ilahi. Dia menyebut permainan itu sebuah penghinaan dan segera mencoba memulai perkelahian dengan Eidos. Yura dengan tenang bertanya mengapa dia merasa ini menghina. Dia menantang para dewa untuk membuktikan keunggulan mereka atas manusia fana hanya dengan memenangkan permainan. Chernobog menyadari kebenaran yang suram. Para panteon menganggap mereka semua bisa dikorbankan. Yura mengonfirmasinya, menyatakan bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan di alam semesta ini. Dia menantang mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak dipertahankan. Namun, Natalio masih marah dan bingung dengan seluruh situasi ini. Dia bahkan mencoba bertanya kepada kontestan berkepala kantong kertas untuk mendapatkan jawaban, tetapi hanya mendapat keheningan. Tetapi Yura mengangkat satu jari, menuntut perhatian mereka. Dia mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk menjelaskan aturan. Eidos mendengarkan, pikirannya berkecamuk memikirkan istilah permainan dewa. Dia bertanya-tanya, jika ini benar-benar dimaksudkan untuk menentukan nilai seorang dewa, lalu kenapa mereka melibatkan manusia fana ke dalamnya? Yura menyatakan bahwa acara pertama mereka adalah permainan tombak gladiator yang menyenangkan. Chernobog segera mempertanyakan ini, bertanya apa bedanya dari permainan tombak biasa. Natalio mengejek penampilan Dewa Slavia yang mendidih karena marah sebagai tanggapan. Tetapi Yura turun tangan, menyuruh mereka menyimpannya untuk permainan. Dia menjelaskan aturannya sederhana. Cukup jatuhkan lawanmu dari panggung, dan mereka bisa menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menang. Eidos dengan cepat menyadari ini hanyalah cara halus untuk mengatakan bahwa mereka dimaksudkan untuk saling membunuh. Natalio, yang selalu tidak sabaran, menuntut untuk tahu siapa yang mereka lawan. Yura menjelaskan bahwa hanya 2 dari mereka yang akan maju ke babak berikutnya. Tapi untuk siapa lawan mereka, dia akan menyerahkannya kepada mereka. Sebuah penghitung waktu muncul di kehampaan, memberi mereka waktu hanya 10 menit untuk memutuskan. Kalau tidak, dia memperingatkan, mereka semua akan dilenyapkan. Tapi saat ketegangan memuncak, Yura punya satu pemikiran terakhir. Dengan sekali tepukan tangan, senjata dari cahaya keemasan muncul untuk setiap pemain.
Natalio terkejut saat mendapati dirinya memegang gergaji mesin ilahi. Yura berkata ini akan membantu mempercepat permainan saat Natalio tertawa seperti orang gila. Namun, kontestan kantong kertas itu hanya mendapatkan sebilah papan kayu biasa. Benar-benar adil. Natalio langsung menunjuk dan mengejek, mengolok-olok senjata lawannya yang menyedihkan. Dia kemudian berpaling pada kedua dewa itu, menawarkan mereka aliansi. Dia menyarankan mereka bekerja sama dan menyingkirkan si aneh berkantong kertas itu lebih dulu. Eidos mengamati, menyadari manusia ini beradaptasi dengan permainan kematian terlalu mudah. Chernobog menyadari kontestan kantong kertas itu bertindak lebih realistis, tapi dia pikir rasa takut membuatnya menjadi target yang mudah. Dewa Slavia itu kemudian mengalihkan perhatiannya pada Eidos, mengklaim mereka pernah bertemu. Eidos membenarkan, itu terjadi beberapa abad yang lalu. Kita melihat kilas balik Chernobog menipunya untuk menahan langit dan saat dia menumpahkan anggur pada Eidos di sebuah pernikahan. Benar-benar berkelas. Chernobog hanya menertawakannya dan menganggapnya sebagai sejarah kuno. Dia menyarankan bahwa sebagai dewa, mereka harus bekerja sama melawan manusia, membujuk keinginan Eidos untuk bertahan hidup dan balas dendam. Tapi Natalio menyela, menyuruh Eidos untuk mengabaikan bajingan itu dan bergabung dengannya. Natalio melanjutkan omelannya, menyebut Chernobog tidak enak dipandang. Eidos menyaksikan pertengkaran picik itu terjadi. Dia melirik ke penghitung waktu, menyadari waktunya sudah berjalan mundur. Dia mempertimbangkan dua tawaran aliansi yang mengerikan itu. Dia berpaling pada satu-satunya sekutunya, meminta rekomendasi dari Io. Mata burung kecil itu seolah bersinar dengan saran tanpa suara. Io berkicau dua kali, mengonfirmasi target mereka. Eidos menyeringai, mengatakan dia juga memikirkan hal yang sama. Wajah Natalio berubah karena tidak percaya. Chernobog juga sama terkejutnya dengan apa yang baru saja terjadi. Eidos menghentakkan kakinya, menarik perhatian kontestan kantong kertas itu. Dia menunduk dan menyuruh sosok yang meringkuk itu untuk bangun. Kontestan misterius itu tampak benar-benar bingung. Dia dengan takut-takut bertanya apakah Eidos benar-benar memilihnya. Chernobog dan Natalio sama-sama meledak dalam protes atas keputusannya. Tapi Eidos dengan tenang menyatakan bahwa baginya, pilihan itu mudah. Dia menyindir Natalio karena terlalu bersemangat untuk merebut nyawa, dan dia menyindir Chernobog karena kesombongan ilahinya. Dia berkata jika permainan ini adalah tentang memutuskan siapa yang layak hidup, dia ragu salah satu dari mereka layak, sebelum beralih ke rekan barunya, tetapi kontestan kantong kertas itu akhirnya angkat bicara. Dia bilang dia tahu bagaimana rasanya direbut oleh orang lain, dipandang rendah, dan terus-menerus diremehkan. Dia bertanya pada Eidos apakah perasaan frustrasi itu tidak asing baginya. Dia mengulurkan tangan, menyarankan mereka membuat yang lain membayar kesombongan mereka. Mata Eidos bersinar, bertanya apakah sekutu barunya benar-benar siap untuk bertahan hidup. Kontestan kantong kertas itu menerima, cengkeramannya erat. Yura mengawasi dari pinggir, menyebutnya pilihan yang bagus. Eidos meletakkan tangan di bahu rekannya, mengakui bahwa dia sangat tahu perasaan itu. Tapi dia merasakan ada sesuatu yang lebih dari Eidos daripada yang terlihat. Meskipun saat ini dia sempoyongan dengan papan sebagai senjata, Eidos berpikir setidaknya yang satu ini tidak banyak bicara seperti yang lain. Chernobog mencemuh gagasan memilih manusia daripada dewa. Dia menganggap gagasan itu sangat menjijikan dan menyatakan tidak heran para panteon ingin dia lenyap. Saat penghitung waktu mundur, Natalio menoleh ke Chernobog. Dia dengan enggan menawarkan aliansi yang diterima dewa itu dengan sinis. Kedua pasangan itu kini berdiri di sisi berlawanan dari arena. Eidos bertanya kepada rekan barunya apakah dia takut dan mendapat jawaban jujur. Kontestan kantong kertas itu mengaku tidak yakin bisa melakukan ini. Ia mengaku belum pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Eidos berpikir ini adalah reaksi yang cukup standar bagi seorang manusia fana, tapi itulah alasan dia memilihnya. Semua emosi negatif itu, rasa takut yang luar biasa itu, adalah sumber kekuatan yang bisa dia manfaatkan. Chernobog mencemuh, menyadari rencananya. Dia menyeringai bahwa Eidos pasti ingin mati, dan Eidos dengan tenang setuju. Tapi dia tidak akan mati hanya karena dewa lain menyuruhnya. Dia menyatakan akan mati dengan caranya sendiri, tetapi Chernobog menyerbu masuk, bersikeras Eidos tidak punya suara dalam masalah ini. Eidos tahu Dewa Slavia itu mengeksploitasi kelemahan satu tangannya. Tanpa ruang untuk bergerak, dia juga mengkhawatirkan rekannya. Dia sadar tidak punya pilihan selain bertarung, dan dia menghadapi serangan Chernobog dengan kekuatannya sendiri. Dewa Slavia itu tampaknya menganggap ini sangat lucu. Dia mengejek Eidos karena berani melawannya dengan kondisi yang tidak menguntungkan itu. Dia menyuruh Eidos untuk menyimpan tenaganya dan membiarkannya menghabisi manusia tak berguna itu lebih dulu. Eidos terhuyung mundur dari pukulan itu sambil memuntahkan darah. Dia memperingatkan rekan barunya untuk tidak ikut campur, bersikeras bahwa dia membutuhkannya tetap hidup agar rencananya berhasil. Natalia menonton dengan takjub saat panggung bergetar karena kekuatan ilahi mereka. Kontestan kantong kertas itu berdiri teguh, dikelilingi oleh energi gelap Eidos. Dan begitu saja, kantong itu mulai robek,
Menampakkan dewa bertanduk yang menyeringai dan mengejek Eidos karena tidak punya pengikut. Dia mencibir Eidos yang tidak punya monumen, tidak ada pengorbanan, dan tidak punya sejarah. Dia melancarkan pukulan telak, menyebut keberadaan anak kita sebagai noda di dunia. Dan dengan senyum mengerikan, dia bertanya mengapa dewa sepertinya bahkan ada. Pukulan itu mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan. Eidos terlempar hingga tersungkur di atas panggung. Chernobog menyuruhnya untuk tetap di bawah dan menikmati pertunjukan karena dia akan mencabik-cabik rekannya. Benar-benar sportif. Dewa Slavia itu mengalihkan tatapan dinginnya ke target berikutnya. Matanya menyala dengan cahaya kejam yang tak tergoyahkan. Terbaring di tanah, Eidos mengakui bahwa Chernobog benar. Dia merenung bahwa yang pernah dilakukannya hanyalah menyebabkan penderitaan. Selama ini, dia percaya menyelamatkan Io adalah satu-satunya perbuatan baiknya. Sebuah kilas balik mengungkapkan temannya dalam wujud yang jauh lebih suram. Tapi melihat yang kuat menindas yang lemah mengingatkannya pada siksaan yang selalu diberikan dewa-dewa lain padanya. Dan saat dia mencengkeram Chernobog, dia menyadari sesuatu. Mungkin dia bisa melakukan satu hal baik lagi sebelum mati. Energi gelapnya melonjak dengan tujuan yang baru ditemukan. Dia melepaskan setiap sisa kekuatannya dalam satu pukulan. Serangan terakhir yang putus asa, didorong oleh amarah selama berabad-abad. Panggung retak di bawah kekuatan tekadnya. Dia ambruk, mengakui bahwa itu adalah sisa terakhir dari doanya. Sekarang benar-benar terkuras, dia hanya bisa berharap itu sudah cukup. Chernobog melihat ke bawah, tampak tidak terpengaruh oleh serangan putus asa itu, tetapi dewa Slavia itu jatuh ke tanah, tubuhnya retak di bawah tekanan. Energi gelap Eidos mengalir di tubuhnya, menghancurkan wujud ilahinya. Dia menggertakkan giginya, tidak mampu menahan pukulan terakhir, tetapi Eidos menyadari dengan ngeri bahwa dia telah membuat kesalahan fatal. Rekannya dengan panik mencoba memperingatkannya tentang bahaya baru. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Natalio menyeringai seperti orang gila. Lupakan saja aliansi itu. Manusia fana yang memegang gergaji mesin itu melompat ke udara, siap menyerang. Dia mengidentifikasi Eidos sebagai ancaman terbesar dan berpikir menyingkirkannya sekarang akan memastikan kemenangannya. Eidos hanya bisa melihat saat Natalio turun ke arahnya. Dia tahu dia terlalu lemah untuk bergerak tepat waktu. Tapi pukulan terakhir itu tidak pernah mendarat. Rekannya melompat, menahan gergaji mesin itu dengan papan kayunya. Eidos menatap ke atas. Benar-benar terpana oleh penyelamatan itu. Natalio tidak percaya senjata ilahinya dihentikan oleh sepotong kayu. Dia marah, meneriaki pria berkantong kertas misterius itu. Tetapi kontestan pendiam itu bahkan tidak bergeming. Natalio benar-benar bingung dengan pertunjukan kekuatan yang tiba-tiba ini. Dia menyadari dengan kaget bahwa dia bahkan tidak bisa menggesernya seinci pun. Dia menyadari lawannya adalah tembok yang tak tergoyahkan. Rekannya dengan gugup meminta ledakan sihir lagi pada Eidos, tetapi Eidos mengakui dia tidak berpikir bisa memenangkan pertarungan ini. Dia menjelaskan bahwa ada batasan pada kekuatannya. Biasanya, dewa mendapatkan kekuatan dari doa para penyembahnya, tetapi dia lahir dengan kemampuan untuk mengubah energi negatif. Tanpa salah satu dari sumber itu, menggunakan seni ilahinya hampir mustahil. Ia menjelaskan bahwa rasa takut rekannya memicu serangan itu, tetapi itu adalah sisa terakhir dari doanya. Rekannya panik, tetapi Eidos bersikeras dia masih mencoba mencari cara. Natalio menyela, marah karena diabaikan. Dia menggeber gergaji mesinnya, murka karena mereka memunggunginya. Ia menerjang kontestan berkantong kertas, mengejek satu bloknya yang berhasil, tetapi papan itu kembali bertahan, menghentikan senjata ilahi itu seketika. Natalio terlempar ke belakang, berteriak bahwa orang lemah harus tahu diri. Dia menatap tak percaya, amarahnya bercampur dengan kebingungan yang sesungguhnya. Kontestan kantong kertas itu menyadari kekuatannya sendiri bukan hanya kebetulan. Saat Natalio menyerang lagi, papan itu mulai terbelah di bawah serangan. Eidos memperhatikan dengan saksama bertanya pada Eo apakah dia juga melihatnya. Dia memperhatikan bahwa setiap kali rekannya mengayunkan papan itu, semakin keras pukulannya, papan itu menghantam gergaji mesin dalam kilatan cahaya. Mata Natalio terbelalak karena sama sekali tidak percaya. Dia terhuyung-huyung ke belakang karena kekuatan dahsyat itu dan akhirnya berlutut dengan satu kaki. Manusia fana itu benar-benar bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bisa dikalahkan. Namun alih-alih menyerang, lawannya mengulurkan tangan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kontestan kantong kertas itu tampaknya sama terkejutnya dengan kekuatannya sendiri. Eidos menyadari senjata yang diberikan Yura pasti punya kekuatan khusus, tapi rekannya berpikir bahwa senjata kuat tak ada gunanya jika kau tak mau menggunakannya. Mata Natalio menyipit dengan pemahaman yang kejam. Dia memutuskan lawannya harus belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit dan mengayunkan gergaji mesinnya dalam ayunan brutal berdarah. Mata pisaunya menebas dalam, mengejutkan kontestan kantong kertas itu. Natalio tertawa, mengejeknya karena menawarkan bantuan kepada musuh. Dia mengingatkan korbannya bahwa ini adalah pertarungan sampai mati. Dia memberitahunya jika tidak siap membunuh, sebaiknya dia menyerah saja. Keduanya bentrok lagi, papan melawan gergaji mesin yang menderu.
Kontestan kantong kertas itu berpikir masuk akal jika dialah yang pertama tersingkir. Tapi meski begitu, dia menyatakan tak ingin mati di sini. Papan itu menghantam dengan suara retakan yang keras. Eidos mendongak, menyuruh rekannya untuk melawan balik. Saat Chernobog jatuh ke panggung, kontestan kantong kertas itu tertegun. Eidos bangkit, memberitahunya bahwa dia bisa menerima ekspektasi orang lain, atau menentangnya. Dia bilang dia sudah membuat pilihan saat memilihnya sebagai rekan, tapi rekannya bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Kontestan yang pendiam itu tampaknya merenungkan pertanyaan ini. Saat itu juga, Natalio maju untuk serangan mendadak. Tinjunya mendarat dengan benturan brutal berwarna biru, tapi tangan Eidos melesat, menangkap pukulan itu di tengah ayunan. Tapi Chernobog menyeringai, mengatakan pada Eidos bahwa dia seharusnya menyelesaikan pekerjaannya. Tubuhnya mulai bergetar, dan terbentuk kembali saat wujud dewanya retak dan menyatu kembali. Dia menampakkan wujud baru yang menakutkan, berjanji akan membalasnya secara penuh. Eidos dan rekannya tertegun saat Chernobog mengejek strateginya yang buruk. Dewa Slavia itu menyombongkan diri bahwa dia masih punya banyak hal untuk ditunjukkan pada mereka. Eidos benar-benar lengah oleh perubahan yang tiba-tiba ini. Dia melemparkan papan itu ke arah Eidos, memerintahkan manusia itu untuk menyingkirkan rekannya. Natalio menoleh ke lawannya, senang karena akhirnya tidak ada lagi gangguan. Dia menyalakan gergaji mesinnya, menyatakan hanya salah satu dari mereka yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Kontestan kantong kertas itu menyadari Eidos benar. Semua orang mengira dia akan menjadi yang pertama mati. Tapi saat dia mencengkeram papannya, dia bertanya-tanya apakah harus seperti itu. Dia tahu bahwa untuk bertahan hidup di sini, dia harus berubah. Kita melihat kilas balik kekenangan menyakitkan saat dia dipukuli. Dia mengingat perasaan tidak berdaya dan jijik. Saat sekelompok perundung mengelilinginya, mengejek penampilannya, salah satu dari mereka menawarkan solusi dengan senyum kejam, mengatakan mereka tidak tahan lagi melihat wajahnya, dan memberinya kantong kertas yang ia kenakan hari ini. Yah, itu jahat sekali. Mereka mengancamnya, memperingatkannya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Pemimpin perundung itu mengejeknya, menantangnya untuk mencoba kantong itu. Dengan tangan gemetar, dia memasangkannya di atas kepalanya. Para penyiksanya tertawa terbahak-bahak karena masa SMA memang yang terbaik. Suara kejam mereka bergema di ingatannya, memanggilnya pecundang. Tapi kembali ke masa kini, matanya dipenuhi dengan tekad baru. Dia sadar bahwa untuk bertahan hidup dia harus melakukan apapun. Dengan waktu yang terus berjalan, dia melompat beraksi melawan Natalio. Dia mengayunkan papannya dengan kekuatan putus asa yang mengejutkan. Natalio mengayunkan gergaji mesinnya ke bawah, siap untuk mengakhiri pertarungan. Natalio menumpukan seluruh bebannya pada serangan itu, gergaji mesinnya menderu. Tetapi kontestan kantong kertas itu menyambut serangan itu secara langsung. Aura aneh berkobar. Papan itu beradu dengan senjata dewa dalam percikan api, dan Natalio terhuyung mundur, benar-benar terkejut oleh kekuatannya. Dia menyadari lawannya tidak hanya kokoh, dia juga ternyata cepat. Dia mungkin tak punya latihan formal, tapi ini jelas bukan pengalaman pertamanya. Kontestan pendiam itu hanya balas menatap, tekadnya tak tergoyahkan. Tapi perhatiannya tiba-tiba tertuju ke sisi lain panggung, di mana Eidos dihajar habis-habisan oleh wujud baru Chernobog. Dia bertanya-tanya dengan putus asa bagaimana cara membantu rekannya. Natalio menyalakan gergaji mesinnya, matanya menyala karena marah, tapi kontestan kantong kertas itu menyambut serangannya secara langsung. Ia berkata pada Natalio bahwa dia tahu persis orang seperti apa dia, tipe yang suka meremehkan orang lain seperti para penyiksanya dulu. Dia teringat tawa mengejek mereka yang kejam, tipe perundung yang senang membuat orang lain merasa kecil. Dia mengakui bahwa seumur hidupnya, dia hanya menderita, karena tak pernah punya keberanian untuk melawan. Tapi tindakan sederhana Eidos yang mempercayainya mengubah sesuatu dalam dirinya. Dan jika dia akan mati di sini, dia akan mati sambil berjuang. Dengan tekad baru, dia menghadapi gergaji mesin itu secara langsung. Natalio mengerahkan seluruh bebannya dalam serangan itu, tapi entah bagaimana serangannya terhenti. Manusia fana itu benar-benar terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Dia heran bagaimana sasaran empuk ini tiba-tiba memancarkan energi biru yang menakutkan. Ternyata orang pendiam selalu yang paling menakutkan. Kontestan kantong kertas itu bersiap meninju dan membuat Natalio terbang melintasi seluruh panggung. Perundung itu terseret di tanah, tak mampu menghentikan momentumnya. Dia mati-matian mencengkeram tepian, nyaris tak berhasil menyelamatkan diri dari eliminasi. Natalio berpegangan sekuat tenaga, jari-jarinya menancap ke batu. Dia mengutuk nasibnya, menyadari betapa dekatnya dia dengan eliminasi. Tapi lawannya berjalan mendekat, menjulang di atasnya. Kontestan kantong kertas itu memancarkan kekuatan yang sama sekali bukan milik manusia. Natalio dengan cepat mengubah nadanya, memohon pada rasa kemanusiaan mereka. Ia bahkan menyarankan mereka bekerja sama melawan para dewa, sebuah perubahan hati yang nyata. Tapi permohonan putus asanya disambut dengan penghakiman yang dingin dan sunyi. Kontestan itu menghentakkan kakinya dengan kebrutalan yang tak terbantahkan. Mata Natalio terbelalak karena kaget dan sakit. Dan dengan satu teriakan terakhir, perundung itu terlempar jatuh ke dalam jurang.
Natalio berteriak, memohon untuk hidupnya saat dia terjun bebas. Tapi lawannya hanya menonton, tekadnya mengeras. Sementara itu, Chernobog akhirnya sepertinya mengerti sesuatu. Eidos menunduk, mengatakan kepada Dewa Slavia itu bahwa dia takut. Suaranya tenang, nyaris lembut. Dia mengakui bahwa dia juga takut. Momen dari hati ke hati yang sesungguhnya. Chernobog mendongak, benar-benar bingung dengan pengakuan ini. Dia menyadari Eidos menarik kekuatan dari rasa takut rekannya. Mata Dewa Slavia itu membelalak karena marah, dan dia menerjang kontestan kantong kertas sambil berteriak murka. Chernobog berteriak dalam amarah murni, tetapi lawannya berterima kasih karena telah menjadi baterai kedua mereka. Tangannya mengencang menyalurkan amarah Dewa Slavia itu. Yura menonton, terkesan dengan kekejaman mendadak manusia fana itu. Dia mengakui bahwa dia mulai menyukai yang satu ini, tetapi dia bertanya-tanya apakah itu cukup untuk benar-benar membalikkan keadaan. Kita kembali ke kilas balik di mana makhluk kecil bercahaya mendekati monster yang jauh lebih besar, Eidos dalam wujud yang lebih liar dan mengerikan yang dilahap kegelapan. Seorang dewa yang tersesat dalam kekuatannya sendiri yang kacau, dan kembali ke masa kini, jam masih terus berdetak mundur. Sebuah ingatan tentang Io kecil bercahaya yang mendekati wujud mengerikan Eidos. Kembali ke masa kini, Eidos mengulurkan tangan, kekuatannya melonjak. Chernobog hanya menyeringai, yakin dengan kekuatannya yang luar biasa. Yura terus menonton, terlihat terhibur seperti biasa, tetapi Eidos merasakan kekuatannya kembali tepat pada waktunya. Dia mengepalkan tangannya, mengumpulkan energi yang dipinjam. Dia tahu itu sekarang. Akhirnya gilirannya untuk melawan. Dia melayang di udara, tubuhnya berderak dengan kekuatan gelap, dan mendaratkan tendangan brutal tepat di wajah sombong Chernobog. Chernobog benar-benar terkejut dengan pembalikan keadaan yang tiba-tiba. Eidos melepaskan rentetan tendangan brutal, tidak memberinya celah sedikit pun. Pukulan terakhir membuat Dewa Slavia itu jatuh terhempas ke tanah. Platform retak di bawah tekanan saat rekannya melihat dengan kaget. Yura menonton, mengakui bahwa dia penasaran mengapa Eidos diizinkan memiliki pendamping. Awalnya dia percaya Eidos dan Io adalah dua makhluk terpisah, tetapi sekarang dia mengerti mereka adalah dua bagian dari satu kesatuan yang utuh. Seorang dewa yang begitu tersiksa oleh kesepian sehingga dia membelah dirinya menjadi dua, dan hanya dengan bersatu kembali dia dapat mengakses kekuatan sejatinya. Rekannya menyebutnya langkah cerdas saat Eidos menjelaskan bahwa penyatuan itu dipicu oleh ketakutan Natalio, tetapi Eidos mengingatkannya bahwa waktu mereka hampir habis. Dia bertanya pada rekan barunya apakah dia bisa mengimbangi. Peserta kantong kertas itu gemetar tetapi setuju untuk mencoba. Eidos menerima ini, berbalik untuk menghadapi ancaman yang sebenarnya. Chernobog mengaum marah, menyebut mereka berdua aneh. Dia mengejek Eidos sebagai dewa yang hanya membawa penderitaan dan rekannya sebagai manusia fana yang terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya. Dia menyatakan bahwa alam semesta akan jauh lebih baik jika mereka berdua mati saja. Ada saja yang suka mendramatisir. Tapi Eidos sudah mempersiapkan langkah berikutnya. Eidos memberitahu rekannya untuk bersiap melakukan serangan balik, tapi dia langsung terlempar ke belakang melintasi platform. Chernobog melepaskan gelombang kekuatan dewa yang murni. Saat dia melayang di udara, Eidos mengakui bahwa jika dia mati di sini, dia mungkin tidak akan terlalu kecewa. Tapi pikiran akan dibunuh oleh sampah seperti ini sudah cukup untuk membuatnya ingin bertarung lebih keras lagi. Kekuatan mereka berbenturan dalam ledakan energi yang menyilaukan. Peserta kantong kertas itu menahan diri dari gelombang kejut. Chernobog terhuyung mundur, bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Platform itu sendiri mulai miring akibat benturan. Eidos menyadari arena bergeser menguntungkan mereka. Chernobog hanya bisa menonton dengan tak percaya saat Eidos mendaratkan pukulan brutal lainnya dan rekannya bergegas masuk untuk menindaklanjuti serangan itu. Dewa Slavia itu benar-benar kewalahan oleh kerja sama tim mereka. Dia menerima pukulan telak dari peserta kantong kertas. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa dikalahkan, Eidos mendaratkan pukulan terakhir yang menghancurkan ke dadanya. Dengan waktu yang terus berjalan, Chernobog berteriak frustrasi. Dia tidak percaya kedua orang ini seharusnya lemah. Dengan waktu yang terus berjalan, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menang. Eidos dan rekannya bersiap untuk serangan gabungan lainnya. Dia mengaum frustrasi karena tidak dapat memahami kegagalannya. Pukulan brutal lainnya mendarat, mengguncang Dewa Slavia itu. Dia menolak untuk menerima bahwa dia mungkin bisa kalah dari kedua orang ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Chernobog yang maha kuasa, dan dia tidak akan dikalahkan oleh sepasang bukan siapa-siapa. Sepertinya ego seseorang sedang terpukul. Tapi Eidos melepaskan ledakan kekuatan terakhir yang putus asa. Serangan itu menyelimuti Chernobog dalam badai energi gelap. Eidos bertanya bagaimana rasanya menjadi baterai barunya. Dewa Slavia yang perkasa itu berubah menjadi sangat ketakutan. Dia dengan putus asa memohon untuk hidupnya. Dia meminta maaf karena telah meremehkan Eidos. Dia bahkan mencoba memohon pada status kedewaan mereka. Dia bertanya apa yang akan dilakukan panteon lain jika Eidos membunuhnya di sini. Eidos hanya menyeringai karena tahu jawabannya adalah sama sekali tidak ada.
Dia melepaskan ledakan energi terakhir yang menghancurkan. Dia bertanya pada Chernobog mengapa menurutnya mereka berdua ada di permainan ini. Karena bagi seluruh dunia, mereka berdua sama sekali bisa dikorbankan. Sinar keemasan merobek kegelapan. Chernobog hanya bisa menatap saat energi itu melahapnya. Platform itu diselimuti kilatan cahaya yang menyilaukan. Dan wujud Dewa Slavia itu benar-benar terhapus dari keberadaan. Eidos melihat tangannya, mengakui bahwa itu sedikit lebih kuat dari yang dia rencanakan. Dia pikir wajar saja jika para dewa paling takut pada kematian. Penghitung waktu mencapai 0, mengumumkan yang selamat, Eidos dan seorang pria bernama For Creative. Jagoan kita menatap, beban pertempuran mulai terasa. Topeng di wajahnya mulai retak dan terlepas, dan wujud dewanya larut kembali menjadi bayangan. Potongan-potongan topengnya larut menjadi awan energi ungu, dan dari pecahannya, rekannya Io terbentuk kembali dengan teriakan kemenangan. Eidos memberi selamat kepada temannya atas kerja bagusnya. Keduanya berdiri bersama sekali lagi, terpisah namun bersatu. Tepuk tangan yang pelan dan sengaja bergema di kehampaan. Yura melayang di atas, mengakui bahwa dia benar-benar terkejut dengan hasilnya. Dia tampaknya benar-benar terhibur oleh seluruh kejadian itu. Dia memberi selamat kepada Eidos karena menang melawan dewa yang lebih unggul tanpa doa apapun. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke penyintas lain yang masih gemetaran. Tatapan Yura tertuju pada kontestan berkantong kertas dengan tatapan penasaran. Dia menyebut kontestan berkantong kertas itu sangat menarik, sebuah komentar yang membuat kedua pemenang kita sedikit bingung. Yura mengumumkan bahwa dengan berakhirnya ronde pertama, sebuah pintu baru muncul di belakang para penyintas. Dia memberitahu mereka bahwa mereka sekarang boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Eidos menuntut untuk tahu apa maksudnya, tapi Yura hanya tersenyum menolak untuk membocorkan kejutannya. Suka sekali dengan pembawa acara yang penuh teka-teki. Dia hanya menyuruh mereka untuk mencari tahu sendiri. Pintu tertutup rapat sebelum mereka bisa bertanya lebih banyak. Partnernya menyadari mereka tidak benar-benar punya pilihan, kan? Dia menyatakan hal yang sudah jelas. Mereka tidak lebih dari tahanan di sini. Tapi dia belum siap mati dan bersumpah untuk terus berjuang. Dia berterima kasih pada Eidos karena telah menunjukkan caranya. Berdiri di depan pintu, dia berjanji tidak akan pernah melupakan ini. Eidos hanya menyeringai, menyuruhnya untuk tidak memberinya terlalu banyak pujian. Dia bersikeras bahwa partnernya lah yang menyelamatkan dirinya sendiri, dan dengan itu pintu terbanting menutup. Begitulah nasib teman baru. Eidos mengalihkan perhatiannya kembali ke kehampaan, memanggil Yura. Sementara itu, Io terbang turun ke sepotong jubah tua Eidos. Burung kecil itu memungut sisa-sisa kompang camping dari masa lalunya. Dia memperingatkan Yura untuk memilih kata-kata berikutnya dengan sangat hati-hati. Dengan tatapan dingin, dia menuntut untuk dipulangkan, tapi Yura hanya mencibir bertanya apakah satu kemenangan telah membuatnya sombong. Sebuah kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba menyerang dari sang pembawa acara, dan Eidos terhuyung mundur karena pukulan itu. Yura muncul di hadapannya, memberitahu dewa pagan itu untuk tahu diri. Eidos mendidih karena marah, menyadari bahwa bahkan jika mereka bertarung di sini, tanpa sumber doa atau rasa takut untuk dimanfaatkan, dia tidak punya peluang melawan pembawa acara permainan itu. Yura menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan bergabung dengan teman barunya. Dia akan bergabung dengan para pemenang lainnya, jelas Yura. Eidos tampak bingung dengan pernyataan itu. Sang pembawa acara hanya mengonfirmasi kata-katanya, tapi dia punya satu nasihat terakhir. Dia menyuruh Eidos untuk setidaknya mencoba berbaur, dan dengan jentikan jarinya, jagoan kita terlempar. Suara Yura menggema bahwa hidupnya bergantung pada hal itu. Dia jatuh dengan keras di akhir kejatuhannya yang panjang dan menemukan dirinya di sebuah ruangan bersama para kontestan lain. Dia bangkit berdiri, sudah jengkel dengan teman-teman barunya. Dia mendapati dirinya di sebuah aula besar, yang ia juluki kotak. Dia dikelilingi oleh dewa-dewa lain yang kelihatannya tidak ramah. Dua dari mereka berbisik, bertanya-tanya bagaimana seorang peserta juga bisa menjadi sponsor. Eidos benar-benar bingung, tidak tahu apa yang mereka maksudkan. Tiba-tiba, sebuah suara baru menggema di seluruh aula. Pembawa acara baru muncul, menyambut mereka semua ke permainan dewa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Anansi, sang dewa penipu, dan mengungkapkan hadiah utamanya. Permintaan apapun. Eidos terpana oleh pengungkapan itu saat Io bersorak gembira. Teman kecilnya tampaknya punya ide, dan Eidos sadar bahwa dengan permintaan itu, dia bisa mengubah segalanya. Dia menatap sosok yang memegang semua kekuatan itu, yang menjalankan seluruh permainan ini, sosok yang dikenal sebagai Tuhan. Makhluk tertinggi menyambut para dewa yang berkumpul, lalu Anansi membuat penonton bersemangat untuk acara utama. Para dewa bersorak setuju, siap untuk pertunjukan. Eidos menyaksikannya, benar-benar bingung dengan tontonan itu. Dewa-dewa dari seluruh penjuru alam semesta berkumpul di sini. Dia bertanya-tanya apakah semua orang di sini adalah peserta, tetapi dengan cepat menepis pemikiran itu. Sebuah suara baru memanggil, mengenali dewa yang sendirian itu. Dia mengungkapkan dirinya sebagai Hades, dewa dunia bawah Yunani. Dia menyeringai, menganggap dewa tanpa pengikut adalah suatu keanehan yang langka. Eidos mendengarkan saat Hades mempertanyakan apa artinya dewa tanpa penganut.
Dia menjawab pertanyaannya sendiri, menyebutnya tak lebih dari sebuah ide yang hilang. Tetapi dia mengakui Eidos beruntung memiliki kekuatan uniknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melihat pertarungan yang mengesankan melawan Chernobog itu. Eidos menunjukkan bahwa dia tampaknya tidak terlalu kesal tentang Nemesis. Dia mengingatkan Hades tentang Dewi Pembalasan yang dikalahkannya, dan bertanya mengapa dia tidak khawatir, karena mereka dari jajaran dewa yang sama. Hades menyeringai, menyadari bahwa Eidos juga tidak terlihat kesal. Dia mengakui bahwa Nemesis memang agak tidak menentu. Lagi pula, dia menjelaskan, Nemesis adalah jagoan Zeus, bukan jagoannya. Ia lalu menunjukkan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Eidos menyadari ada drama keluarga yang serius di jajaran dewa Yunani. Dia bertanya apa yang terjadi, dan Hades hanya menyuruhnya untuk menonton. Suara Anansi menggelegar, mengumumkan kontestan pertama untuk disponsori. Yang pertama adalah prajurit legendaris Jerman, yang mengenakan baju zirah tebal. Dia membawa pedang yang hampir sebesar dirinya, seorang prajurit yang terkenal karena membantai 1 atau 2 naga. Kau tahu, hal-hal biasa. Anansi memperkenalkan juara pertama, Siegfried sang pembantai naga. Dia kemudian beralih ke kontestan perkasa berikutnya, pahlawan wanita legendaris Jepang, Tomoe Gozen. Hades berkomentar bahwa mereka adalah beberapa prajurit terbaik yang tersedia. Seorang dewi langsung memutuskan untuk mensponsori Siegfried berdasarkan penampilannya. Prioritas, kurasa. Temannya menyebutnya bodoh, dan lebih memilih pilihan yang strategis. Eidos masih mencoba memahami istilah sponsor. Hades membenarkannya, menjelaskan bahwa para kontestan akan bertanding sementara para dewa hanya bertaruh pada siapa yang mereka pikir akan menang. Saat Eidos bertanya apa yang mereka pertaruhkan, Hades menunjukkan sebuah koin yang bersinar. Hades menjelaskan bahwa koin itu didasarkan pada doa seorang dewa dan para pemuja aktifnya. Semakin banyak koin yang dipertaruhkan dewa pada seorang juara, semakin banyak kekuatan ilahi mereka yang bisa dipinjam oleh juara itu. Ia kemudian mengejek Eidos yang jelas tidak mendapatkan satu pun. Sial sekali. Eidos mempertanyakan sistem meminjam kekuatan itu. Hades menjelaskan bahwa dengan bertaruh pada seorang kandidat, sponsor dapat meminjamkan sebagian seni ilahi mereka kepada juaranya. Dia bahkan memberikan diagram yang membantu, lebih banyak koin sama dengan lebih banyak kekuatan. Dia menambahkan bahwa para dewa dapat menyebar taruhan mereka ke beberapa juara, tetapi memperingatkan mereka untuk memilih dengan hati-hati karena begitu banyak yang bersaing. Dewi berpakaian hijau itu dengan santai menyebutkan kalau dia sedang berbelanja juara. Anansi kemudian memperkenalkan kontestan berikutnya, seorang kuda hitam sejati. Eidos mendengarkan saat pembawa acara mengungkapkan bahwa anak itu bahkan tidak punya nama. Hades menyeringai, menyarankan agar mereka menggunakan nama panggilannya saja untuk saat ini. Anansi mempersembahkan petarung pendiam yang melawan Chernobog, satu-satunya Thor, nama yang sungguh inspiratif. Thor dengan gugup menyapa penonton dengan malu-malu dan disambut dengan keheningan total. Para dewa lain tidak percaya inilah yang mengalahkan Chernobog, tetapi Anansi memujinya sebagai pembantai dewa sementara Thor mencoba berbagi pujian. Kerumunan itu meledak dalam protes dengan satu dewa menawarkan hadiah untuk si lemah itu. Dewa-dewa lain ikut bergabung, suara mereka menjadi paduan ancaman dan hinaan. Eidos menyaksikan tontonan itu sambil tetap diam. Seorang dewa baru berpakaian hijau bertanya apakah dia dan Thor berteman. Eidos dengan belak-belakan menyangkal hubungan itu. Dia teringat kembali pada pertarungan mereka, pada keputusasaan di mata rekannya. Dia ingat bagaimana mereka bertarung hanya untuk bertahan hidup dan memberitahu dewa itu bahwa hanya itu saja. Kenalan barunya itu menyeringai lebar, senyum yang sangat bisa dipercaya. Anansi mencoba menenangkan kerumunan yang gaduh, tetapi dewa berpakaian hijau itu menyela dengan seringai tajam. Anansi berbalik, benar-benar terkejut oleh ledakan tiba-tiba itu. Dewa misterius itu mengangkat sekeping koin, menyatakan dia ingin mensponsori anak itu. Sisa kerumunan melihatnya, benar-benar bingung dengan pilihan itu. Eidos menyaksikan pergantian peristiwa yang tak terduga ini, ekspresinya tidak terbaca. Anansi hanya tertawa, menyebut dewa itu badut karena sarannya yang konyol. Tetapi dewa berpakaian hijau itu bersikeras dia tidak pernah seserius ini. Dia menyatakan dia mempertaruhkan semua doanya pada anak laki-laki di dalam kantong kertas itu. Pengumuman itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh aula, dan dewa-dewa lain meledak dalam tawa, menyebutnya gila karena mempertaruhkan segalanya pada si lemah. Anansi mencoba menenangkan kerumunan dewa yang mengejek. Dia menoleh ke Hades menanyakan apakah dia mendengarnya dengan benar. Dewa berpakaian hijau itu membenarkannya dengan seringai tajam. Dia bilang dia punya firasat bagus tentang yang satu ini. Saat Thor melihat dengan gugup, Eidos mempertanyakan kebijaksanaan mempertaruhkan semua doanya pada satu juara. Dewa itu mengakui risikonya tetapi bertanya apa yang terjadi jika dia benar. Eidos hanya bisa menyimpulkan bahwa orang ini benar-benar gila. Di bawah panggung, Thor melihat ke atas, mengenali sponsor barunya. Dia menyebutnya dewa yang menyelamatkannya, yang membuat Eidos bingung. Eidos dan Io sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Di bawah panggung, Thor membungkuk dalam-dalam, berterima kasih kepada sponsor barunya. Dewa berpakaian hijau itu menggoda Eidos, mengatakan mereka pasti berteman.
Anansi mencoba melanjutkan pertunjukan saat dewa itu mencatat bahwa setidaknya For punya kesempatan sekarang. Dia bertanya apakah Eidos akan pergi, dan anak itu membenarkan bahwa tinggal di sini hanya buang-buang waktu. Dia berbalik untuk pergi, bertanya apakah kenalan barunya sudah selesai juga. Dewi lain tampak terkejut karena dia tidak tinggal untuk menonton pertunjukan. Tetapi saat sosok baru mengintip dari ambang pintu, Yo mendesaknya untuk pergi. Pengamat misterius itu mengawasi dengan mata predator yang bersinar. Eidos menemukan sebuah pintu dan membukanya tanpa pikir panjang. Dia disambut oleh lorong yang dipenuhi bilah-bilah raksasa. Oh bagus, lebih banyak jebakan maut. Eidos menatap ke kehampaan kosmik, menyatakan hal yang sudah jelas. Dia menyadari tidak ada jalan keluar yang nyata dari permainan dewa ini. Dia merenungkan tujuan sebenarnya. Untuk menyingkirkan dewa-dewa yang tidak layak. Dia teringat kembali pada ronde pertama, mengingat bagaimana kekuatan mereka dinonaktifkan. Dia tahu jika Chernobog dalam kekuatan penuh, mereka pasti sudah habis. Dia mengerti logika yang kejam itu. Dewa manapun yang kalah dianggap tidak layak, tetapi dia mengakui ada hikmahnya di balik semua jebakan maut ini. Hadiah utamanya adalah satu permintaan yang maha kuasa. Dia memikirkan jenis dewa seperti apa dirinya dan para penyembah suram yang menciptakannya dan menyadari bahwa dengan sebuah permintaan, dia bisa mengubah segalanya untuk dirinya dan Io. Suara baru bertanya apakah dia benar-benar begitu malu dengan keberadaannya sendiri. Sang pembawa acara melangkah melewati ambang pintu, menyebut keinginannya menyedihkan. Dia mempertanyakan kepercayaan diri Eidos setelah selamat hanya dari satu ronde. Sang pembawa acara mencondongkan tubuh, memberitahu pemuda itu untuk mempercayainya, karena permainan ini masih jauh dari selesai. Dia membuka pintu baru, mengumumkan dimulainya ronde kedua. Sementara itu, kembali di aula besar, sponsor semakin memanas. Dua sosok kuat menonton dari kerumunan dengan salah satunya menyebut saudaranya bodoh. Kita bertemu Zeus dan Poseidon yang tampak tidak terkesan dengan tontonan itu, tetapi seseorang menepuk bahu Raja Olympus. Itu Hera, Dewi pernikahan Yunani, dan dia ingin bicara. Poseidon memberitahu saudaranya untuk terus mengabarinya jika ada perkembangan menarik. Zeus bertanya apa yang dia inginkan, tetapi Hera tidak terkesan dengan jadwal sibuknya. Dia memarahinya, karena membuang-buang waktu sementara, dia harus mengelola krisis lainnya. Dan kelihatannya, dia tinggal selangkah lagi dari mengajukan gugatan cerai ilahi. Zeus menghela napas menanyakan keadaan darurat apa kali ini. Dia mengingatkannya tentang dewa jahat yang telah membunuh kaum mereka. Zeus dengan santai mencoba mengingat nama dewa pagan itu, tetapi salah total. Hera sangat marah karena dia bahkan tidak bisa mengingat nama pembunuh putrinya. Tetapi Zeus mencibir, yakin bahwa orang lemah seperti Eidos tidak akan selamat dari permainan itu. Hera mengakui bahwa kematian Nemesis memalukan, tetapi Zeus mencibir menolak untuk meratapi dewa yang kalah dari orang biasa tanpa doa. Dia menghela napas frustrasi mengatakan kepadanya bahwa dia selalu salah paham. Dia berpendapat bahwa membiarkan dewa pagan kecil lolos berarti seorang Olympus harus menjadi orang yang mengambil nyawanya. Dia mengingatkannya bahwa mereka beruntung itu hanya salah satu dari banyak anaknya dan bertanya apa yang terjadi jika Eidos memutuskan untuk mengejar yang lain. Dia mengungkapkan bahwa Eidos telah bentrok dengan putra mereka, Hermes. Zeus tampak terkejut, tetapi Hera mengonfirmasi bahwa dia mengirim Hermes untuk menjemput Eidos. Dia bersikeras bahwa jika mereka tidak bertindak, pantheon lain akan melihat kelemahan. Dia memperingatkan mereka akan menjadi bahan tertawaan surga, tetapi Zeus akhirnya muak dengan ceramahnya. Dia mendorongnya ke dinding dengan suara gemuruh. Dia setuju untuk menanganinya, tetapi dengan caranya sendiri. Hera tampaknya menerima ini, amarahnya mereda. Sementara itu, Eidos tiba di lanskap yang indah dan tenang. Yura menjelaskan bahwa setiap peserta dewa harus dibelenggu. Dan dengan itu, dia mendoakan keberuntungan untuk anak kita, dan berbalik untuk pergi. Eidos benar-benar bingung dengan kepergian yang tiba-tiba itu. Dia berbalik dan menemukan wajah baru. Helios, dewa matahari Yunani. Helios mengomentari pemandangan yang indah. Tetapi Eidos merasa itu terlalu terang untuk seleranya. Dia menyadari mereka pasti berada di tanah para dewa, tempat yang belum pernah bisa dia kunjungi karena tidak punya cukup doa. Dia memperhatikan bahwa hanya mereka berdua sendirian, dan sebuah pikiran gelap terlintas di benaknya, sebuah kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Helios memperingatkannya bahwa itu tidak sepadan dengan usahanya. Dia menjelaskan bahwa kekuatan Eidos sangat terbatas di sini. Dengan kata lain, anak kita tidak punya kesempatan. Selain itu, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak ingin berada di sini. Eidos dengan enggan menyetujui penilaian Helios. Dia bisa merasakan kekuatan dewanya sedang ditekan. Sama seperti di babak pertama, ia sadar belenggu emas itulah yang menahannya. Ia melirik teman barunya, bertanya apakah hadiah utama, yaitu permohonan, itu nyata. Helios hanya tersenyum dan balik bertanya padanya. Eidos berpikir bahwa dewa dengan kekuatan sebesar itu pastilah nyata. Helios menjadi sedikit terlalu ramah, bertanya apakah permohonan itu telah menyulut semangat dalam dirinya. Tapi Eidos lebih terkejut karena dewa matahari itu bahkan tahu namanya.
Helios menyombongkan diri bahwa dia tahu segalanya di bawah matahari. Benar-benar seorang komedian, dewa yang satu ini. Eidos tidak terhibur, menyuruh dewa matahari itu untuk tidak menyentuhnya. Tapi ia mengakui, begitu matanya terbiasa dengan cahaya yang menyilaukan, pemandangannya tidak terlalu buruk. Ia lalu bertanya apakah hanya perasaannya atau memang matahari semakin mendekat. Helios hanya tertawa sambil menunjuk ke langit saat kuda-kuda berapi muncul. Ia menjelaskan bahwa matahari memang semakin dekat karena ditarik oleh kuda-kuda dewanya sendiri. Dan dengan itu, ia memberi isyarat bahwa Eidos mungkin bisa menebak permainan selanjutnya. Helios mencondongkan tubuhnya, mengajukan pertanyaan pribadi kepada Eidos. Ia penasaran apakah jagoan kita ini pernah ikut balap kereta kuda. Eidos memandang ke pulau-pulau terapung, benar-benar bingung dengan usulan itu. Helios menyeringai, menebak bahwa ia tidak pernah diundang ke meja anak-anak populer. Ia menjelaskan bahwa para dewa akan memilih 2 rekan tim Fana berdasarkan tingkat doa mereka. Dan karena Eidos tidak punya penyembah, ia mendapat giliran memilih terakhir. Jauh dari kata awal yang adil, Eidos menyadari setiap tim akan terdiri dari 1 dewa dan 2 manusia. Helios menyeringai, siap menjelaskan bagian menyenangkan dari permainan ini. Eidos memandang ke pulau-pulau lain, masing-masing berisi tim lawan. Aturannya sederhana. 1 orang mengemudi sementara 2 lainnya mempertahankan kendaraan. Helios menjelaskan bahwa ada infusi khusus yang tersebar di sepanjang lintasan. Menyentuhnya akan memberikan kereta mereka peningkatan kekuatan acak. Ia juga dengan santai menyebutkan bahwa pembunuhan sepenuhnya diperbolehkan. Eidos bertanya apakah ini berarti para pemenang bisa tetap hidup. Helios mengonfirmasi bahwa beberapa kontestan teratas akan lanjut. Dan sisanya, mereka akan dieliminasi. Dia terlalu bersemangat untuk bertemu rekan tim mereka, yang sangat membuat Eidos jengkel. Dengan jentikan jarinya, 2 pintu emas muncul. Dia bertanya apakah Eidos tidak penasaran untuk melihat para manusia Fana yang akan bertarung di sisinya. Pintu pertama terbuka, menampakkan sosok berkepala kantong kertas yang familiar. Itu For, mantan rekannya yang tampaknya sama terkejutnya berada di sini. Dia meledak gembira, bertanya apakah mereka benar-benar satu tim lagi, dan melompat ke arah Eidos dengan sedikit terlalu antusias. Pintu masuknya yang anggun berakhir dengan jatuh tersungkur yang spektakuler. Eidos bertanya apa yang dia lakukan, tetapi For hanya senang bisa bertemu kembali. Helios tertawa, mengira keduanya sudah berteman baik. Eidos langsung menyangkalnya sementara For dengan senang hati setuju, jadi situasinya rumit. Eidos menghela napas, setuju dengan Io bahwa anggota ketiga mereka akan menjadi seseorang yang baru saat pintu kedua mulai terbuka. Sesosok baru muncul, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tomoe Gozen, samurai wanita yang paling ditakuti. For langsung ketakutan, sementara Eidos memperhatikan auranya yang kuat. Dia mengenalinya sebagai prajurit legendaris dari Jepang, dan bertanya-tanya mengapa komoditas panas seperti itu terjebak dengan sisa-sisa. Samurai itu menatap Eidos dengan tatapan tidak terkesan. Dia mencibir karena dipasangkan dengan dewa berlengan satu, menyatakan mereka tamat. Dia kemudian mengalihkan cemohannya pada For, menyebutnya sampah yang menyedihkan. Tomoe mengejeknya karena terlalu takut bahkan untuk menunjukkan wajahnya dan memperingatkannya untuk melakukan bagiannya atau dia akan membiarkannya mati. Dia menyadari kepribadian menawannya adalah alasan dia ada di tim mereka. Dengan trio yang tak terduga ini sekarang berkumpul, Helios melanjutkan. Dia mengumumkan sudah waktunya bertemu kereta kuda yang akan mereka pertahankan. Eidos memandang, belenggu emas masih mengikat kekuatannya. Dia mendongak dengan sangat terkejut saat 2 kuda bayangan muncul dari kegelapan. Diikuti oleh kereta kuda dengan desain yang sangat unik. Seluruh rangkaian yang suram itu muncul di hadapan mereka. Eidos sama sekali tidak terkesan dengan kendaraan mereka. Dia bertanya-tanya dengan keras mengapa kereta kuda mereka terlihat begitu menyedihkan. Helios tertawa, menjelaskan bahwa kereta kuda itu terhubung dengan kapten mereka, yang dia tunjukkan adalah Eidos. Tomoe berkata datar bahwa ini menjelaskan perjalanan suram mereka. Helios naik ke keretanya sendiri, tak sabar memulai pertunjukan. Tapi Tomoe berteriak menanyakan di mana balapan ini berakhir. For setuju, menyadari tidak adanya lintasan yang terlihat. Helios berbalik dengan seringai di wajahnya. Dia mengungkapkan bahwa arena balapnya adalah seluruh dunia itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa balapan ini tidak memiliki garis finish. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencapainya. Sang Mentari. For panik mendengar tujuan yang mustahil itu, yang dengan senang hati dikonfirmasi oleh Helios. Menurutnya, balapan untuk menangkap bintang adalah permainan yang sangat cocok untuk para dewa. Saat For mempertanyakan hukum fisika, Eidos mengingatkannya bahwa mereka sedang berbicara dengan Dewa Matahari. Helios menyuruh mereka memutuskan siapa pengemudinya karena mereka adalah tim terakhir. Trio yang tak terduga itu berdiri bersama, siap untuk memulai balapan. Suara Yura menggema di langit menanyakan apakah mereka sudah siap. Dia mengumumkan dimulainya ronde kedua, menjelaskan bahwa kereta matahari mendapat start lebih dulu. Setelah itu, Helios dilarang menggunakan power up lagi. Dia menoleh ke tim lain dengan seringai percaya diri.
Dan dengan lambaian ceria, dia berharap mereka semua bersenang-senang. Baik sekali dia. Trio yang tak terduga itu berdiri siap di kereta suram mereka. Helios berteriak gembira, tak sabar memulai pengejaran. Eidos hanya menatap lurus ke depan, pikirannya terfokus pada permainan. Dan dengan kilatan emas, Dewa Matahari itu pun melesat pergi. For dengan gugup mengambil tali kekang, terlihat sangat kebingungan. Tomoe tidak terkesan, menuntut untuk tahu kenapa dia hanya berdiri di sana. Dia mencoba memberinya kursus singkat mengemudikan kereta, tetapi kuda-kuda bayangan itu tidak suka dengan sentakan tiba-tiba. Mereka melesat dengan sentakan keras yang membuat tim terlempar, dan kereta mereka langsung menukik tak terkendali. Gagal sudah awal yang baik. Eidos hanya menonton, sama sekali tidak terpengaruh oleh kereta mereka yang menukik. For dengan panik menarik tali kekang, memohon agar kuda-kuda itu mau bekerja sama. Kuda-kuda bayangan itu akhirnya berhenti menukik, menyelamatkan mereka dari eliminasi dini. Tomoe langsung memarahinya karena kemampuan mengemudinya yang buruk. Tim itu berdiri bersama, sebuah gambaran keanggunan yang tidak serasi. Eidos menerjemahkan untuk kelompok, mengatakan Eo menyarankan mereka mencari power up. Dia menjelaskan bahwa karena Helios unggul tapi tidak bisa menggunakannya, peningkatan kecepatan adalah satu-satunya kesempatan nyata mereka untuk mengejar. Saat itu, For melihat sebuah infus bercahaya di sebuah pulau di bawah. Dia bertanya apakah dia harus mencoba mengarahkan mereka ke bawah untuk mengambilnya. Tapi For menyadari jika power up adalah kunci kemenangan, mereka akan segera kedatangan teman yang sangat agresif. Tim lawan bertengkar, sudah menjadi contoh kerja sama yang sempurna. Eidos dengan tenang mengatakan bahwa mereka di sini untuk memperebutkan power up itu. Namun, Tomoe terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Dia memerintahkan For untuk membawa mereka lebih dekat, yang membuatnya sangat ketakutan. Energi biru cemerlang berputar di sekitar tangannya. Saat dia menjelaskan, dia hanya perlu cukup dekat. Baik Eidos maupun For tertegun saat dia memanggil senjatanya dari udara. Dengan semangat baru, For mencengkeram tali kekang dan setuju. Dengan semangat baru, For berjanji akan melakukan yang terbaik. Tetapi salah satu prajurit lawan menunjuk mereka, mengumumkan kedatangan mereka. Dia menyiapkan tombaknya, bersumpah bahwa kali ini mereka akan habis. Tomoe berdiri siap, kakinya bersinar dengan energi biru yang cemerlang. Dia menghadapi serangannya secara langsung. Dengan tenang memberitahunya bahwa dia menyesal, tapi tidak akan ada kali ini. Dan dengan satu tebasan dahsyat, dia menebasnya. Yah, itu efisien. Adegan beralih ke masa lalu Eidos, mengingat pengorbanan yang sangat brutal. Dia bertanya-tanya mengapa para penyembahnya pernah berpikir itulah yang dia inginkan. Dan rekannya Io mengeluarkan teriakan setuju yang tajam. Ia ingat bahwa para penyembahnya tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Mereka selalu terlalu lumpuh oleh rasa takut. Ia ingat bertanya-tanya apakah mereka akan pernah bertemu seseorang yang tidak takut pada mereka saat Io setuju. Dia tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Tetapi dia berharap itu akan segera terjadi saat Tomoe menebas musuhnya. Eidos terpana oleh kecepatannya yang luar biasa. Dia berteriak pada For untuk membawa mereka ke bawah posisinya, tetapi prajurit lawan lainnya tiba-tiba diserang dari belakang. Beginilah caramu melindungi rekanmu. Sebuah tangan baru menggenggam senjata, memperlihatkan rekan tim ketiga. Rekan tim ketiga, seorang prajurit bertanduk, menerjang Tomoe. Tomoe sadar dia benar-benar lengah. Mata wanita bertanduk itu bersinar dengan cahaya biru yang ganas saat dia mendorong tombaknya ke depan dengan teriakan marah. Senjata itu menghantam sisi kereta mereka, tetapi prajurit itu terkejut mendapati serangannya berhasil dihalau. For dengan takut-takut bertanya apakah dia berhasil melakukannya dengan baik dengan papannya. Tomoe mendarat di kereta sambil memberikan pujian yang langka. Dia sadar mungkin pria itu adalah dukungan yang dibutuhkannya. Prajurit lawan hanya bisa menatap dengan sangat terkejut. Prajurit bertanduk itu mengaum tak percaya, tetapi tatapan Tomoe dingin dan tak goyah. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan brutal yang menentukan. Prajurit itu merasa gagasan tentang kematiannya sendiri sangat menggelikan. Tomoe hanya menyebutnya sampah karena menghalangi jalan. Tetapi ancaman baru muncul dari tim lawan. Seorang dewa baru membidik dari atas, panahnya bersinar. Tomoe mendengus, jelas kesal dengan gangguan yang terus-menerus. Tetapi Eidos melompat ke depannya, siap menerima serangan itu. Saat dewa lawan melepaskan ledakan energi ilahi, ledakan itu mengenai Eidos dan membuat dia dan Tomoe terpental. Samurai itu menatap dengan kaget saat pria itu jatuh melewatinya. Eidos terjun bebas, mengutuk dewa lawan karena serangan licik itu. Penyerang itu mendarat di kereta mereka, siap untuk serangan berikutnya. For dengan gugup bertanya apakah dia semakin mahir dalam hal ini. Masih belum bisa dipastikan. Tomoe berteriak pada kapten dewanya untuk membawa mereka keluar dari sana. Perjalanan suram mereka dikejar oleh kereta lawan yang menyala-nyala. Ledakan api besar nyaris mengenai mereka. Tomoe tidak percaya dia akan mati bersama dua orang ini, dan Eidos tampaknya setuju. For menunjukkan bahwa tim lain akan mencapai power up terlebih dahulu. Eidos menyuruh For untuk terus maju, mengabaikan keraguan rekannya. Dia menanyakan pertanyaan sederhana. Apakah For masih percaya padanya?
Jawabannya datang tanpa keraguan sedikit pun. Dengan kepercayaan itu sebagai bahan bakar, Eidos melepaskan kekuatan gelapnya. Sulur-sulur bayangan ganas meletus dari jurang di bawah. Tim lawan hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat kegelapan bangkit. Sulur-sulur itu melilit kereta mereka, menghentikan mereka seketika. Sepertinya mereka tidak menduga itu akan datang. Tomoe menatap dengan sangat terkejut oleh pertunjukan mendadak ini. Dia menatap Eidos, yang kini mengendalikan bayangan dengan satu lengannya, dan dia bertanya-tanya dewa macam apa dia sebenarnya. Tim lawan panik mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang. Kapten dewa mereka melihat dengan penuh ketidakpercayaan. Dia pikir Eidos tidak punya penyembah untuk menyokong serangan seperti itu. Tepat pada saat itu, penantang baru memasuki arena dalam kilatan cahaya biru. Dewa lawan masih mencoba mencari tahu bagaimana Eidos menggunakan seni dewanya. Dia benar-benar lengah oleh kedatangan yang tiba-tiba, dan serangan Siegfried melenyapkan kereta mereka sepenuhnya. Benar-benar kemunculan yang megah. Kembali ke kendaraan mereka, anggota tim lainnya menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Eidos menoleh ke belakang sama bingungnya dengan yang lain. Dia menyadari tim lain mendekati mereka dengan cepat. Eidos bertanya pada Ford tentang peningkatan kekuatan yang baru saja mereka dapatkan. Ford berhasil meraih infus biru yang bersinar. Energi itu mengalir deras ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Dia berteriak bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Eidos menyuruhnya untuk mencari tahu saat Ford berpose dramatis. Tapi Eidos punya firasat buruk, bahwa tim baru yang dipimpin oleh Artemis sang pemburu Olimpia ini ada di sini hanya untuknya. Sementara itu, Zeus mengeluh tentang omelan Hera yang terus-menerus. Dia mengkonfrontasinya tentang tim yang dia sponsori di babak ini. Dia menyebut mereka kelompok yang menarik, termasuk seorang mantan narapidana bernama Jaya dan pejuang suci legendaris, Joan of Arc. Tapi Artemis menyela ayahnya, Zeus, menuntut untuk tahu mengapa dia ada di sini. Dia mendidih karena marah, bertanya apakah dia benar-benar mengharapkan sambutan hangat. Zeus dengan tenang menjelaskan bahwa bukan pilihannya untuk mengirimnya ke sini. Dia mengklaim ada pemungutan suara. Ah ya, demokrasi ilahi dalam bentuk terbaiknya. Artemis mengejeknya karena mengorbankan putrinya sendiri demi hiburan. Dia menyebut tindakannya sangat terhormat, suaranya penuh dengan sarkasme. Tapi Zeus menawarinya jalan keluar dari permainan ini. Dia memintanya untuk membunuh peserta tertentu untuknya sebagai imbalan atas bantuannya. Kemarahan Artemis berganti dengan senyum dingin dan penuh perhitungan. Artemis tertawa terbahak-bahak mengingatkan Zeus bahwa dialah yang menempatkannya di sini. Dia mencemu gagasan untuk membuat kesepakatan demi kebebasannya, dan dengan sinis memanggilnya ayah terbaik tahun ini. Dia menunjuk jari tuduhan ke Raja Olympus, berteriak bahwa dia dan semua dewa lain yang menonton permainan ini bisa menyimpan saja tawaran mereka. Zeus mencoba berunding dengannya, tapi dia tidak bersimpati pada Nemesis atau Hermes. Dia bertanya apakah dia benar-benar rela membuang keabadiannya. Dia mengingatkannya bahwa peluangnya untuk menjadi yang terakhir bertahan sangat kecil, tetapi dia sudah melihat harga dari permainan ini di mana sejuta jiwa telah gugur. Zeus bersikeras bahwa dia tidak akan bertahan tanpa bantuannya. Dia bahkan menawarkan untuk mencarikan sponsor bagi rekan satu timnya yang fana. Rekan satu timnya mendesaknya untuk mendengarkan, berpikir satu pembunuhan ekstra bukanlah masalah besar. Joan of Arc setuju, melihat logika dalam pendapat Jaya. Dia mengingatkan Artemis bahwa lebih banyak sponsor akan membantu mereka semua. Artemis jelas kesal dengan tekanan ilahi ini, tapi akhirnya dia mengalah, menyetujui perburuan itu dengan satu syarat. Dia perlu tahu persis siapa yang Zeus inginkan mati. Sementara itu, kembali ke perlombaan, Eidos terkena panah yang bersinar. Serangan itu menancapkannya ke kereta, kekuatannya berkobar di titik tumbukan. Artemis membidik, suaranya adalah perintah yang dingin. Tomoe berteriak pada Ford untuk fokus, tapi dia tampak sedikit terganggu. Dia mengaku tidak tahu cara menggunakan kekuatan baru ini. Tomoe menyuruhnya belajar cepat karena waktu mereka hampir habis. Sang pemburu Olimpia menyiapkan tembakan lain dari kejauhan. Senyum miring percaya diri terukir di bibirnya. Dia memutuskan Ford akan menjadi target yang pas, tapi mata Eidos menyala dengan cahaya ungu menantang. Dia melepaskan anak panah itu dengan presisi mematikan. Tapi jagoan kita melompat menghalangi. Menerima kekuatan penuh dari ledakan itu. Dia menggunakan seni dewanya, melepaskan manipulasi bayangan untuk membentuk perisai tepat pada waktunya. Pelindungnya hancur, tapi itu berhasil menghentikan anak panah tersebut. Eidos tampaknya sama terkejutnya dengan yang lain karena itu benar-benar berhasil. Saat itu juga, Ford akhirnya menemukan cara menggunakan kekuatan barunya. Dengan jentikan jarinya, kuda-kuda itu mendapat dorongan tiba-tiba, dan kereta suram mereka melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Artemis melihat mereka pergi, mempertanyakan apakah ini benar-benar targetnya. Dia mencibir, berpikir dewa tanpa doa akan menjadi mangsa yang mudah. Artemis memberitahu timnya untuk mencari augmentasi dan menyusul. Dia berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari permainan ini. Sementara itu, tim Eidos melesat di langit. Ford hanya senang dia berhasil menggunakan kekuatan itu tepat waktu, tapi dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengejar dewa matahari.
Dia bertanya pada rekan satu timnya mengapa mereka begitu diam, hanya untuk melihat Eidos terkulai, dengan sebuah anak panah di dadanya. Jagoan kita terbatuk, lukanya jelas sangat parah. Anak panah itu berderak jatuh ke lantai. Tugasnya selesai. Dia mencengkeram dadanya saat Io berteriak khawatir. Eidos kesulitan bernapas, meyakinkan Io bahwa dia akan baik-baik saja. Tomoe menunjukkan bahwa dia beruntung kekuatan tambahannya adalah peningkat kecepatan. Dia mencibir, bertanya-tanya bagaimana bisa seorang dewa begitu lemah, hingga dia praktis tidak berbeda dari manusia fana. Tapi For segera membelanya. Dia bersikeras Tomoe belum melihat apa yang bisa dilakukan Eidos saat dia didorong oleh ketakutan musuh-musuhnya. Namun, sang samurai legendaris tidak terkesan. Dia menatap dewa yang terluka itu, mengatakan dia tidak terlihat begitu menakutkan sekarang. Eidos mendongak, mengakui bahwa wanita itu ada benarnya. Dia menjelaskan seni dewanya mengubah ketakutan menjadi doa. Tapi karena hanya For yang takut di sana, dia tidak punya cukup kekuatan untuk sepenuhnya menahan panah Artemis. Tomoe akhirnya mengerti kenapa dia begitu lemah tanpa pemuja. Eidos selalu bertanya kenapa dia belum menggunakan kekuatan dewanya sendiri. For meminta klarifikasi, dan Eidos menjelaskan perbedaannya. Seni dewa adalah kekuatan dewa sendiri, sementara kekuatan dewa itu dipinjam. Dia mengingatkan For bahwa Hades mensponsorinya, memberinya akses ke kekuatan itu. For terkejut, tapi Eidos bilang semuanya tergantung pada sponsor. Tomoe memperhatikan mereka, menganggap kemitraan kecil mereka menarik. Tomoe bertanya-tanya apa masalahnya, sambil menatap dewa yang terluka itu. Dia melepas jubah luarnya, sebuah gerakan tak terduga, dan melemparkan kain itu ke Eidos. Dia menyuruhnya untuk membalut lukanya sendiri. Eidos tampak benar-benar bingung dengan tindakan kebaikan itu. Dia dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia hanya tidak ingin darahnya mengenainya. Iya, deh. Saat For terkesima dengan momen itu, dia menyuruhnya diam. Eidos merobek kain itu dengan giginya dan membalutkannya di dadanya, mengakui bahwa itu luka yang dalam. Eidos setuju dengan teman kecilnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tersentak sadar, ini pertama kalinya ada orang yang menawarinya sesuatu yang bukan persembahan. Tomoe menyadarkannya, menuntut untuk tahu apa yang ada di pikirannya. Dia langsung menyesali momen kebaikannya saat mereka terbang di atas tanah tandus, tapi pertengkaran mereka terpotong oleh ledakan tiba-tiba di pasir. Basilis berduri raksasa muncul dari tanah di bawah. Yah, ini tidak ideal. Tomoe memperingatkan mereka untuk tidak menatap matanya karena bisa membunuh dengan sekali pandang. Tapi mata samurai legendaris itu sendiri mulai bersinar dengan cahaya biru cemerlang. Dia menyuruh For bersiap-siap karena dia akan menanganinya secara pribadi. Eidos meragukan rencananya, ragu senjatanya bahkan bisa menembus kulit monster itu. Tapi Tomoe melangkah maju, dengan keyakinan yang tenang dalam langkahnya. Dia menjelaskan bahwa orang selalu meremehkan kekuatan sejatinya, dan tanpa sepatah kata pun, dia melompat dari kereta untuk menghadapi monster itu sendirian. Eidos terkejut dengan tindakannya yang nekat, berteriak pada For untuk mengikutinya turun. For dengan gugup meraih tali kekang, siap untuk menukik. Saat Tomoe terjun ke bawah, dia merenungkan betapa menyedihkannya semua ini. Kita melihat kilas balik ke masa lalunya, kehidupan yang dihabiskan untuk mengasah dirinya menjadi senjata yang sempurna. Tapi dia selalu hanya menjadi pedang yang digunakan untuk berperang demi orang lain. Dan saat tuannya gugur, tujuannya sendiri mati bersamanya. Dia ingat bertanya-tanya kapan waktunya akan tiba, dan bagaimana rasanya hidup untuk dirinya sendiri. Sambil menggenggam senjatanya, dia berpikir mungkin permainan ini adalah jawaban yang selama ini dia cari. Dia memanggil kekuatan ilahi dari sponsornya dan melepaskan serangan dahsyat bernama Badai Singa. Mata Basilis melebar saat serangan itu mendekat dan dengan satu tebasan bersih dia menembus monster itu. Eidos dan For hanya bisa menatap, benar-benar tak bisa berkata-kata. Tomoe mendarat, bertanya-tanya apa yang diributkan. Dia menyeringai, berpikir tidak masalah jika dia yang membunuhnya lebih dulu. Dan dengan satu tebasan brutal, dia membelah monster itu menjadi dua. Dia mendarat dengan anggun, kekuatan ilahinya masih berputar di sekelilingnya. Tepat pada waktunya For menyambar untuk menjemput, kereta suram itu melesat pergi meninggalkan gurun. Tomoe mendengus, mengakui dia tidak yakin mereka benar-benar akan menangkapnya. Rekan satu timnya hanya bisa menatap, benar-benar tercengang. For bertanya mengapa dia tidak menggunakan kekuatan luar biasa itu untuk melawan Artemis, tapi Tomoe hanya menertawakan kekhawatirannya yang sangat beralasan itu. Dia mengingatkan mereka bahwa bahkan sebagai rekan satu tim, mereka tetaplah saingan. Dia mengingatkan mereka bahwa dalam lingkup permainan ini, mereka tetaplah musuh. For mencoba membantah, tapi Eidos dengan cepat memotongnya. Dia memberitahu rekannya bahwa Tomoe benar untuk berhati-hati, tapi dia memperingatkannya bahwa menyembunyikan kekuatan sejatinya akan membuatnya terbunuh. Ini adalah permainan kematian melawan beberapa dewa paling tangguh dalam sejarah. Dan jika dia benar-benar ingin hidup, mereka tidak punya kemewahan untuk menahan diri. Io mengeluarkan suara gagak marah, jelas menyetujui usul itu.
Eidos menerjemahkan, mengatakan temannya menyuruhnya untuk menjadi pemain tim. Tomoe akhirnya mengalah, setuju untuk lebih transparan. Tapi For bersikeras bahwa jika dia berbagi, mereka juga harus melakukannya. Eidos menyetujui kesepakatan itu, mengatakan dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Dia lalu menyuruh For untuk mulai lebih dulu. Begitulah nasib jadi sukarelawan. Tiba-tiba, kita beralih ke ledakan besar di hutan Jerman. Seorang wanita terlempar, tertawa dengan kegembiraan murni. Kita kembali ke tahun 500 SM di mana Dewa Pucat menatap dengan ngeri. Itu Blobok, Dewa Putih, mencakar wajahnya dalam keputusasaan. Dalam kesedihannya, dia mematahkan kepala patung kayu kecil. Dia menatap dengan mata dingin mengatakan ini tak terhindarkan, dan Chernobog yang mengerikan muncul memanggilnya kakak. Chernobog menyuruh saudaranya untuk diam. Blobok memperingatkannya untuk tidak menentang makhluk agung yang baru, tetapi Chernobog menuduhnya membabi buta mengikuti para panteon. Blobok memohon padanya untuk berpikir sendiri sekali saja. Chernobog bersikeras bahwa dewa baru ini adalah ancaman bagi mereka semua. Cahaya keemasan mulai memancar dari wujud Blobok. Dia mengklaim selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi saudaranya, tetapi sifat pemberontak Chernobog selalu menghalangi. Sepertinya drama keluarga itu universal. Dan dengan itu, dia melepaskan ledakan cahaya yang kuat. Dia berkata inilah mengapa surga tidak akan pernah mempercayainya. Chernobog terbaring kalah, dicap sebagai orang buangan. Blobok tidak percaya dengan berita kematian saudaranya. Makhluk agung itu memastikannya, kecewa dengan prediksinya yang gagal. Dia menyebut kekalahan itu menyedihkan, terutama dari dewa tanpa pemuja. Inilah, jelasnya, mengapa dia menciptakan permainan ini sejak awal. Blobok mendongak, bertanya apakah dia telah menjadi pelayan yang setia. Makhluk agung itu setuju saat Blobok mengajukan diri untuk ikut permainan. Raut manik melintas di wajahnya, putus asa untuk menemukan dewa tanpa doa ini. Dia menggaruk kulitnya sendiri, dilahap oleh keinginan untuk menemukannya. Seseorang butuh hobi. Dia memandang ke arah hutan yang luas saat Io terbang ke pandangan. For duduk dalam diam, memproses fakta bahwa Chernobog benar-benar telah tiada. Blobok bertanya-tanya bagaimana dia bisa menebus kematian saudaranya. Kesedihannya dengan cepat berubah menjadi amarah yang membara dan bingung. Kembali di kereta, Tomoe mengguncang For, memanggilnya kantong kertas tak berguna. Dia menuntut untuk tahu bagaimana dia tidak menyadari kekuatan dewanya sendiri. For panik, mengakui tidak ada yang memberinya buku petunjuk. Dia lalu dengan malu-malu bertanya apakah Tomoe bisa mengajarinya, tetapi Eidos menengahi, mengatakan pada mereka berdua sudah cukup. Dia menyuruh For untuk fokus mengemudi dan memahaminya seiring waktu. Sebuah diagram yang membantu menjelaskan bahwa kekuatan pinjaman ini hanyalah sebagian kecil dari seni sejati seorang dewa. Eidos menjelaskan bahwa itu mungkin pertama kalinya Tomoe menggunakan kekuatan dewa, namun dia menggunakannya dengan keanggunan alami yang menakutkan. Dia memberitahu For bahwa pengetahuan itu sudah ada di dalam dirinya. Dia hanya perlu menemukan keberanian untuk membukanya. Tapi Tomoe sudah muak dengan omongan penyemangat itu. Dia menoleh ke Eidos, menuntut untuk tahu tentang kekuatannya. Dia bertanya apakah dia memakan semua emosi negatif bukan hanya rasa takut. Dia mensemuh gagasan itu, menyebut kekuatannya menyimpang. Orang yang sangat ramah, yang satu ini. Dia bertanya bagaimana dia bisa mempercayainya untuk tidak mengkhianati mereka demi peningkatan kekuatan. Dan dengan tatapan dingin, dia mengakui bahwa Tomoe tidak bisa. Tapi dia berjanji padanya bahwa jika dia akan menusuknya, itu pasti bukan dari belakang. Saat Tomoe menatap tajam, For mencoba mencairkan suasana yang tegang. Eidos meraih lengannya, dan Tomoe memperingatkannya untuk mundur. For melambaikan tangannya dengan panik mencoba menarik perhatian mereka. Dia akhirnya berteriak menunjuk mereka ke arah jalan di depan. Mereka terbang di atas gurun beku yang dipenuhi dengan power-up bercahaya dan sisa-sisa mengerikan dari kontestan lain, yang dengan cepat diabaikan oleh Tomoe. Dia melompat dari kereta perang, hanya fokus pada hadiah dan merebut infus merah menyala dari udara. Tomoe memegang infus yang berapi-api itu, bersumpah untuk menembus rintangan apapun. Dia melemparkan power-up itu ke For, yang dengan gugup menangkapnya, tetapi perhatiannya dengan cepat kembali ke Eidos. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia pernah melihat tipenya sebelumnya, sama sekali tidak terkesan, dan mempertanyakan dewa celaka macam apa yang menggunakan kekuatan menyimpang seperti itu. Eidos setuju, mengakui bahwa bagi banyak orang, permainan ini adalah ganjaran yang setimpal untuknya. Dia melihat tangannya, mengaku bahwa untuk waktu yang lama, dia bertanya-tanya apakah dunia akan lebih baik tanpanya. Dia mengepalkan tinjunya, siap menerima takdirnya dengan caranya sendiri, tetapi jika dia bisa dia akan memenangkan semua ini. Dia menyatakan, akan menggunakan keinginannya untuk mengubah takdirnya. Tomoe hanya cemberut, dan dia bertanya apakah itu tidak cukup baik untuknya. Dia dengan enggan tampaknya menerima alasannya. Dia mengakui pernah bertarung di samping orang-orang bodoh dengan cita-cita yang jauh lebih buruk, sebuah komentar yang mendapat reaksi beragam dari tim. Tiba-tiba, suara baru merasa menarik bahwa seorang dewa begitu membenci tujuan ilahinya sendiri. Eidos berbalik benar-benar lengah oleh pendatang baru itu. Rekan-rekan satu timnya bertanya-tanya dari mana dewa bersayap ini datang.
Ados hanya bisa menatap saat ancaman baru itu muncul dengan megah. Dewa bersayap itu menyambar lengan Ados, cengkeramannya seperti catok, dan melemparkannya dari kereta perang sambil menyatakan bahwa dewa itu benar. Dia mencibir bahwa dewa seperti Ados tidak punya tempat di surga versi ini. Mata Eidos menyipit saat dia memahami situasinya. Dia sadar mereka sedang disergap oleh tim lain. Semua orang memutuskan untuk datang ke pesta, dan mereka bahkan tidak membawa camilan. Dia teringat kembali pada orang aneh yang baru saja menyerangnya dan menyadari wujud bayangan itu terasa anehnya familiar. Dewa bersayap itu dengan mudah menghindari ledakan dari kekuatan baru Thor. Dia dengan gesit menghindari ledakan api, membalas serangan itu dengan pukulannya sendiri. Ados mengawasi dari bawah dengan sedikit bingung, tetapi seringai muncul di wajahnya saat dia mengerti. Tomoe menyadari bahwa peningkatan baru ini benar-benar luar biasa.